Bapak seperti apa tanggapannya melihat effort dari pemerintah yang berulang kali menggelontorkan stimulus ekonomi terbaru dan di saat yang sama sejauh ini juga kita tengah menghadapi suku bunga rendah trennya. Bagaimana situasi saat ini mempengaruhi tren bisnis asuransi syariah yang ada? Saya termasuk orang yang optimis ya bahwa memang stimulus-stimulus ini cukup membantu dalam jangka panjang. Memang tidak bisa instan. Kemudian ini butuh tahapan yang memang harus dilalui. Minimal mungkin nanti mudah-mudahan di triwulan 4 2025 ini sesuai dengan proyeksinya Pak Menteri Keuangan akan menjadi 5,5 itu kita harapkan. Artinya kalau GDP itu nanti naik, tentunya ujung-ujungnya di pendapatan per kapita kita. Begitu pendapatan per kapita ini naik, daya beli itu diharapkan akan kembali membaik lah, sehingga asuransi ini masih bisa terus berkelanjutan. Oke. Menurut Anda apa saja peluang-peluang besar yang mungkin berpotensi ditangkap atau digarap lebih jauh lagi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah yang beroperasi di Indonesia, Pak Geger? Ya memang penduduk kita kan cukup besar ya, 280 juta, 80%-nya itu Muslim, nah itu potensinya sangat besar. Namun memang literasi dan edukasi ini perlu juga kita tingkatkan terus untuk pemahaman produk asuransi syariah ini. Karena memang untuk memahami produk asuransi syariah ini tidak bisa dimengerti 1-2 hari, tapi perlu dengan jangka panjang. Sehingga tenaga penjual ini harus mempunyai product knowledge yang berkualitas, kemudian selling skill yang luar biasa, kemudian juga integritas tentunya. Karena memang produk asuransi ini masih bersifat kompleks sehingga perlu edukasi yang tepat. Lebih dalam lagi dan lebih tepat lagi, baik. Di sisi lain mungkin Pak Geger seperti apa memandang sejumlah tantangan utama yang diperkirakan masih akan mempengaruhi industri asuransi jiwa syariah ke depannya di Indonesia? Baik. Ini memang sering dipertanyakan, jadi ya tentunya mungkin tantangan yang paling utama dari segi nasabahnya itu sendiri adalah literasi dan edukasi, sehingga pemahaman produk-produk dengan lebih baik. Kemudian juga tenaga pemasar juga harus ada product knowledge, kemudian selling skill dan juga integritas untuk terus meningkatkan pemahaman-pemahaman kepada nasabah. Dari segi pelaku usahanya itu sendiri, tantangan yang ada ya memang pertama inovasi dari produk asuransi itu sendiri itu memang harus digali terus, dilakukan riset terus untuk memang cocok dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat ini. Kemudian juga dengan adanya rencana peningkatan modal untuk perusahaan asuransi ini dalam waktu 1-2 tahun ke depan ini memang menjadi tantangan untuk pemilik perusahaan di asuransi ini. Oke, di satu sisi Pak, saya juga ingin tanyakan mungkin kepada Pak Geger sendiri. Bagaimana Bapak memandang tren kompetisi dan kolaborasi di industri asuransi jiwa syariah saat ini? Bagaimana landscape-nya begitu Pak? Ya memang persaingan sekarang kan dengan era digitalisasi ini lebih kepada kolaborasi ya. Kolaborasi perusahaan asuransi itu sebetulnya bisa juga dengan e-commerce ya. Dengan Tokopedia yang sudah mempunyai user 100 jutaan, kemudian Gojek juga sudah 100 jutaan, itu sebetulnya potensi untuk kita berkolaborasi untuk menjual produk-produk asuransi syariah. Namun mungkin produknya harus lebih disederhanakan karena dijualnya dengan melalui digital. Itu salah satu potensi yang bisa dilakukan. Kemudian juga ekosistem Islamik juga di Indonesia cukup beragam dan itu juga perlu dilakukan kolaborasi yang intensif lah. Apakah Bapak melihat adanya model kolaborasi baru gitu ya atau sinergi lintas sektor yang berpotensi memperkuat ekosistem syariah? Seperti yang tadi Anda sampaikan berarti memang kolaborasi ini perlu diintensifikasikan ya Pak ya khusus untuk industri ini atau bagaimana? Ya memang produk-produk ini memang yang di pasar ini yang diminati sebetulnya saat ini adalah produk kesehatan. Nah, ada produk kesehatan yang bersifat standar, tapi ada juga yang critical illness. Nah ini memang bisa juga menjadi kolaborasi antar perusahaan asuransi
juga mungkin dengan BPJS juga bisa dilakukan di sini. Nah ini produk-produk inovasi yang untuk kolaborasi ini memang perlu diatur lagi oleh regulator supaya tidak tumpang tindih. Karena memang masing-masing punya spesifik produk tersendiri dan juga punya target-target market yang berbeda gitu. Oke, sejauh ini Pak, berdasarkan laporan kinerja terbaru yang sudah dipublikasikan, bagaimana Bapak mengevaluasi capaian pertumbuhan proteksi prudensial syariah, baik dilihat dari kontribusi bruto maupun peningkatan jumlah polis yang ada, dan apakah capaian tersebut sudah mencerminkan strategi perusahaan yang tepat sasaran, Pak Geger? Ya, untuk sampai dengan data terakhir itu sebetulnya sudah sesuai dengan target sasaran. Okay. Tapi memang penetrasi, kemudian market share dari asuransi secara umum dan juga asuransi syariah ini masih perlu terus ditingkatkan, masih rendah sehingga ikhtiar yang dilakukan itu masih terus harus dilakukan, berkolaborasi, kemudian literasi dan juga edukasi bersama regulator dan juga beberapa ekosistem yang ada. Kita perlu terus meningkatkan untuk meningkatkan market share terutama. Nah tentunya dari segi produk sudah ada banyak inovasi, tapi dari segi pemahaman tentang produk asuransi syariah ini juga perlu terus ditingkatkan. Ditingkatkan lagi.